Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizala dan kali ini eh, saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan apa sih yang akan kita presentasikan hari ini. Nah, pada bagian di atas ini terdapat yaitu Symbian OS. Nah, untuk penjelasannya mari kita ke slide selanjutnya. Baik, sebelum kita memasuki materi, ada kalanya kita perkenalan dulu, yaitu dari anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Sultan Rizala dengan NIM akhir 069, terus yang kedua Fadli Novianto dengan NIM akhir 060, yang ketiga Vina Rozak Salsabila dengan NIM akhir 082, dan yang terakhir Hana Adistiawan Wardani Anggresita Syawal yaitu dengan NIM akhir 063. Baik, apa itu Symbian OS? Nah, Symbian OS merupakan sebuah sistem operasi Symbian, yaitu salah satu pelopor teknologi ponsel pintar. Sistem operasi ini menghadirkan beberapa fitur yang membuat ponsel jauh lebih canggih, dari peluncurannya hingga penghentiannya. Nah, di sistem operasi Symbian ini merupakan sebuah operasi sistem atau sistem perangkat lunak, termasuk yang digunakan pada sebuah handphone yang dulu kala, yaitu bukan zaman dahulu, namun di beberapa tahun yang lalu, misalnya dengan contoh yaitu handphone Nokia yang zaman dulu sama BlackBerry. Nah, di sini kita akan membahas tentang semua yang perlu Anda ketahui tentang sistem operasi Symbian. Nah, asal-usul Symbian OS. Pada tahun 1990-an, perusahaan perangkat lunak Xion namanya aktif mengembangkan sistem operasi seluler yang inovatif. Produk awal mereka adalah sistem 16 bit. Tetapi pada tahun 1994, mereka mulai mengembangkan versi 32 bit yang diprogram dalam C++. C++ adalah sebuah codingan yang sama seperti aplikasi-aplikasi yang lain dan diberi nama EPOC32. Nah, kemudian pada tahun 1998, Xion mengubah nama Symbian Ltd bekerja sama dengan merek-merek ponsel populer seperti Nokia, Ericsson, dan Motorola. Nah, Symbian Ltd mulai memperbarui Epoch 32 dan versi terbaru yaitu diberi nama Symbian OS. Tema yang pertama dari kategori OS yaitu Mobile OS, Symbian dirancang khusus sebagai sistem operasi ponsel pintar yang mana fokus utamanya adalah fungsi komunikasi dan sangat hemat energi karena dibuat untuk perangkat dengan bateri dan sumber daya yang terbatas. Lalu kemudian ada jenis kernel yaitu monolitik hybrid, di mana ini kernel Symbian ini menggunakan arsitektur campuran yaitu hybrid itu sendiri, di mana membuatnya tuh sangat cepat dan efisien seperti monolitik, sekaligus memiliki stabilitas tinggi dan tahan crash terhadap struktur client servernya sendiri. Kemudian yang ketiga ada fitur inti yaitu preemptive multitasking, yang mana sendiri Symbian dapat menjelaskan dan dapat menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan. Yang terpenting, ia bersifat preemptive, yang artinya OS selalu memastikan fungsi vital seperti telepon masuk mendapatkan prioritas tertinggi dan tidak akan terganggu oleh aplikasi lain, misalnya game yang sedang dimainkan. Kemudian di sini ada fitur-fitur SymbiOS. Yang pertama ada antarmuka pengguna, peramban, multimedia, keamanan, pengembangan aplikasi, dan sumber terbuka. Kemudian ada keunggulan sendiri dari Symbian OS, yang mana ada 3 keunggulan. Yang pertama, persyaratan perangkat keras rendah. Yang kedua, Symbian memberikan daya tahan baterai yang lebih lama dan lebih efektif. Yang ketiga, pengembangan sumber terbuka.
Selanjutnya yakni kelemahan Symbian operasi sistem. Selain memiliki keunggulan yang sangat baik, sistem Symbian juga memiliki beberapa kekurangan dalam pengoperasiannya. Kekurangan tersebut itu antara lain, yang pertama itu berbayar. Karena Symbian ini operasi sistemnya itu berbayar, jadi handphone seperti Nokia itu sedikit lebih mahal dibandingkan dengan handphone dengan merek lain. Yang kedua yakni mudah terjangkit virus atau diserang virus. Karenanya semua handphone yang operasi sistemnya Symbian itu harus memiliki sistem pengebalan atau antivirus seperti dalam sistem pengebalan di PC. Karena mudah terjangkit virus ya, Symbian juga mudah dirusak. Misalnya proses kerja sistem operasi yang semakin lama semakin lambat karena penggunaan aplikasi yang bertumpuk. Juga tadi jika terkena virus ketika menginstal sebuah aplikasi baru ke dalam handphone. Yang terakhir yakni banyaknya aplikasi yang menyarankan versi tertentu dari Symbian. Aplikasi tiap versi Symbian itu berbeda sehingga aplikasinya itu tidak dapat dikopi atau digunakan pada handphone dengan tipe yang berbeda. Slide selanjutnya yakni penggunaan dan perkembangan sistem operasi sistem Symbian. Symbian itu mendominasi pasar smartphone pada awal tahun 2000-an. Meski ada persaingan dari Palm dan Windows Mobile, tapi berkat dukungan dari Nokia, Symbian itu jadi yang dominasi pasar smartphone di tahun 2000-an. Tetapi karena gagal beradaptasi dengan layar sentuh dan kalah dari kayak operasi sistem Android dan iOS, Symbian itu telah diberhentikan. Nokia juga akhirnya itu menghentikan perkembangan operasi sistem Symbian ini dan beralih ke sistem lain seperti Android. Penggunaannya saat ini juga sangat terbatas karena hanya ditemukan di HP Nokia versi-versi yang sangat lama sebelum layar sentuh. Selanjutnya yakni tampilan dari Symbian OS. Jadi tampilan di Symbian OS ini kan sangat bervariasi tergantung platform UI yang telah digunakan. Namun yang paling dominan adalah series 60 atau S60 milik Nokia. Awalnya S60 dirancang untuk navigasi menggunakan tombol fisik dan joystick. Kemudian ia berkembang menjadi versi berbasis layar sentuh seperti Symbian Ana dan Symbian Belle yang lebih modern dengan widget yang fleksibel meskipun adaptasinya dinilai lambat dibandingkan pesaingnya seperti iOS atau Android. Digitalisasi dalam pendidikan sendiri sudah banyak kita ketahui seperti LMS atau kepanjangan dari Learning Management System. Platform ini contohnya seperti Classroom, Moodle, Edmodo, dan lain sebagainya yang digunakan untuk mengirim tugas, mengumpulkan pekerjaan siswa, memberikan nilai secara digital, dan diskusi kelas secara daring. Selain itu, ada penerapan pembelajaran berbasis video, penggunaan aplikasi kuis interaktif yang sudah banyak digunakan seperti Kahoot, Kuis, Sokratif, ataupun Wordwall. Digitalisasi dalam pendidikan sendiri sudah banyak platform dan telah memfasilitasi proses belajar menjadi lebih interaktif, fleksibel, dan menyenangkan. Dan kesimpulannya yaitu Symbian OS merupakan sistem operasi ponsel yang stabil,
efisien, dan dirancang untuk bekerja pada perangkat dengan keterbatasan memori dan daya. Dengan arsitektur modular dan model mikrokernel, Symbian memiliki fleksibilitas tinggi, mudah dikembangkan, serta mendukung berbagai aplikasi. Kemampuan manajemen proses memori dan keamanan datanya menjadikan Symbian OS cocok untuk kebutuhan komunikasi modern yang menurut keandalan privasi dan integritas data.